Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menganalisa sebuah notebook. Kebetulan di sini saya punya Axio Pico model DGV. Jadi ini kondisi fisiknya masih sangat mulus. Tapi ketika kita colokan adaptor, kita masukkan, ini tidak ada lampu indikator yang menyala sama sekali. Kita lihat di sini adaptornya, indikatornya mati semua. Kemudian kita coba tekan tombol switch. Ini tidak ada pergerakan. Jadi kipas tidak menyala dan kondisinya mati total. Bagaimana proses analisanya? Ikuti terus videonya. Namun buat kalian yang baru saja mampir di channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, untuk langkah awal kita cabut baterai terlebih dahulu. Kemudian kita lepaskan semua baut yang ada di bagian belakang. Ingat, untuk Axio model DGV ini di bagian depan samping itu ada dua buah mur yang mengikat antara bodi dengan engsel. Jadi ini kita lepaskan dulu. Biasanya karena lupa ini langsung main angkat dan pecah. Jadi perlu diingat ya. Kemudian setelah kita buka, kita congkel ke atas. Oke, ini adalah tampilan dalamnya. Kebetulan di sini harddisknya sudah diambil. Dan ini untuk langkah awal kita akan lepaskan semua soket terlebih dahulu. Mulai dari soket LVDS ke monitor, kemudian soket WiFi, kemudian sambungan soket USB dan kipas anginnya. Ingat, pada bagian tengah ini ada baut pengikat juga yang mengikat antara PCB dengan bodi. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Jadi ada sekitar 3 kalau tidak salah. Ini kita lepaskan juga. Oke, ini sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita akan cek secara visual. Ada kemungkinan komponen yang rusak, terbakar, atau seperti apa. Ini langkah awal dalam menganalisa sebuah kerusakan pada laptop. Jadi kita cek secara visual dulu, apakah ada yang terbakar, ada yang aneh bentuknya, ada yang lain dari biasanya gitu. Kita cek secara visual sebelum nanti kita cek menggunakan alat ukur. Nah, baik, di sini saya menemukan kejanggalan. Nah, ini seperti pecah IC-nya. Lihat, ada coakan kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa IC ini pecah. Kemungkinan overload, kelebihan tegangan, atau konslet disebabkan karena beban. Kita lihat, kita perbesar dulu. Ini pecah. Perhatikan, harusnya ini rata, tapi ada coakan kecil. Oke, setelah kita menemukan ada salah satu komponen yang pecah, langkah selanjutnya kita akan ukur menggunakan mode buzzer. Ini kenapa komponen ini bisa pecah?
berkemungkinan ada beberapa komponen yang short. Kita akan cek terlebih dahulu MOSFET yang berhubungan dengan IC tersebut. Kita cek apakah ada komponen yang short. Baik, saya mencurigai IC MOSFET ini short. Jadi kita coba bolak-balikkan, ini buzzer berbunyi. Nanti ini akan coba kita lepaskan, kemudian kita ukur di luar, benarkah dia short. Perlu diketahui bahwa IC yang terbakar tersebut adalah IC TPS 51125. Ini adalah IC penghasil tegangan atau IC step down, perubah tegangan dari 19 volt menjadi 3 volt dan 5 volt. Perlu diketahui juga bahwa tegangan 19 volt, 3 volt dan 5 volt adalah salah satu syarat tegangan yang harus hadir agar laptop tersebut bisa dinyalakan. Jika salah satu tegangan tersebut atau keduanya tegangan tersebut tidak hadir, maka laptop pasti tidak bisa dinyalakan dan kondisinya akan mati total. Langkah selanjutnya kita akan coba lepaskan IC tersebut, kemudian kita ganti. Baik, untuk proses pelepasan dan penggantian IC ini kita buatkan video terpisah, mengingat IC tersebut terbakar sehingga ada beberapa jalur yang hilang karena terbakar, dan proses pembuatan jalurnya itu memakan waktu yang lama, sehingganya kita buatkan video secara terpisah. Nanti teman-teman boleh simak di video yang lain bagaimana proses pelepasan dan pembuatan jalur yang baru karena terbakar. Ini sudah selesai dan kita coba tes menggunakan monitor eksternal. Ini kondisinya sudah hidup tapi tidak mau tampil. Kita akan coba ganti RAM, kemungkinan RAM-nya yang bermasalah. Oke, kita masukkan RAM yang baru. Ini saya coba. Kemudian kita hubungkan ke monitor eksternal, lalu kita colokkan adaptor dan kita switch. Kipas menyala dan kita lihat di monitor eksternal bisa tampil ya, bisa tampil. Ini keluar tulisan karena harddisknya tidak kita pasang. Oke, demikian cara memperbaiki Axio Pico DCV kondisi mati total. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Selamat mencoba dan semoga sukses.